Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian di antara kaum muslimin mengenal Iran sebagai negara Islam dengan perkembangan teknologi yang berada di atas rata-rata negara muslim lainnya, termasuk kabar perseteruan antara Israel melawan Iran atau Amerika versus Iran, yang membuat sebagian di antara kaum muslimin beranggapan bahwa Iran adalah pahlawan bagi dunia Islam. Belum lagi kalau membahas tentang teknologi nuklir, pengayaan uranium dan lain-lain. Wah, teknologi Iran itu luar biasa gitu kan. Nah, benarkah demikian? Benarkah Iran ini menjadi sosok pahlawan, the hero of the Muslim? Nah, narasi kita kali ini akan mencoba merangkum dan membawa kita pada sebuah realita dan sudut pandang yang akan membuka mata kita. Siapa sebenarnya Iran? Kok beragama Syiah sih? Bukannya mereka Islam sama seperti kita? Iran terkenal dengan sejarahnya, yakni revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini, seorang pemimpin besar Syiah. Dahulu, nenek buyut orang-orang Iran dikenal sebagai bangsa Persia yang menyembah api sebagai Tuhan, yang dikenal dengan ajaran Majusi. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejayaan dan kebesaran Persia kala itu runtuh di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah penaklukan Persia, singkat cerita banyak kaum Majusi yang berpura-pura memeluk agama Islam, dan niat mereka salah satunya adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Tidak sampai di situ, sejarah ini berlanjut hingga pada masa itu seorang Yahudi berpura-pura masuk Islam. Ia bernama Abdullah bin Saba. Ia adalah sosok yang memprovokasi massa untuk memberontak pada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman. Kemudian pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Saba mengajak untuk memuja-muja Ali secara berlebihan dan melanjutkan provokasi dengan mengatakan bahwa Ali lah yang semestinya menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Saba kemudian memiliki pengikut yang dikenal dengan aliran Sabaiyah, yang menjadi cikal bakal ajaran dan berdirinya Syiah. Sahabat Rabbani, cukup bagi kita mengetahui akidah orang-orang Syiah yang gemar bertakiyah atau berdusta, maka kita tidak akan mempercayai segala tindak tanduk mereka. Mereka menganggap bahwa Ahlus Sunnah adalah orang-orang kafir yang najis. Di depan kita mereka baik-baik bagaikan saudara, tapi di belakang bagai musang berbulu domba yang siap menerkam Anda, dan perlahan tapi pasti akan digiring pada akidah Syiah yang sesat. Jika kelompok mereka lemah, mereka akan mengkampanyekan persatuan dan toleransi. Ini adalah salah satu senjata mereka. Ketika mereka kuat, mereka akan mengintimidasi, seperti yang mereka lakukan di negeri-negeri di mana Syiah berada pada posisi mayoritas atau memiliki kekuasaan. Di Suriah, ada Bashar al-Assad yang berideologi Syiah Nusyariyah yang merupakan salah satu sekte Syiah yang ekstrim. Pemerintah Bashar al-Assad memerangi umat Islam dan kelompok oposisi yang bertujuan agar Bashar al-Assad tetap langgeng di tanah Arab, dan cita-cita revolusi Iran untuk mensyiahkan Arab pun dapat tercapai dengan mulus. Kita lanjut, sahabat Rabbani. Seperti yang telah kita ketahui dan kita sebutkan bahwa kelompok Syiah terus memframing diri mereka sebagai sosok pahlawan di tengah dunia Islam. Mereka memanfaatkan sebuah taktik brilian dengan sandiwara yang berjudul Iran memusuhi Israel atau Iran memusuhi Amerika atau keduanya. Isu ini terus digaungkan di media sekuler dan mendapat banyak simpati dari dunia Islam yang menganggap Iran sebagai bentuk perlawanan dunia Islam terhadap kaum kufar. Ingat bahwa jangan mudah percaya bahwa Syiah betul-betul memusuhi Yahudi. Gerombolan anti kemanusiaan dari kalangan yang melabeli dirinya dengan agama Islam ini mulai risau dengan kenyataan bahwa superioritas bos mereka, yaitu pemerintah Zionis Israel, mendapat pukulan telak dari Iran, negara yang selalu membantu dan mendukung perjuangan Palestina. Kekhawatiran akan bangkitnya semangat perlawanan terhadap para penindas semakin terlihat dari kepanikan mereka pasca Iran menunjukkan kekuatannya, yang sampai-sampai membuat pemerintah Zionis Israel tidak berani merespon serangan tersebut, dan pendukung utama mereka yaitu pemerintah Amerika menyatakan berlepas diri jika Zionis Israel gegabah melakukan balasan terhadap Iran. Hal ini membuat gerombolan anti kemanusiaan ini, baik dari kalangan ustadz maupun anak kemarin sorenya, mulai melakukan usaha-usaha penggembosan terhadap kebangkitan semangat perlawanan ini, di mana Iran menjadi simbol kekuatan besar yang mampu membuat ciut nyali Zionis Israel
Israel dan pemerintah Amerika yang mendukungnya. Mereka mulai menebarkan propaganda bahwa apa yang dilakukan Iran adalah sandiwara belaka. Peristiwa ini menjadi simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan, sekaligus menunjukkan kekuatan salah satu negara Islam pendukung utama perjuangan Palestina ini. Sehingga gerombolan anti kemanusiaan ini panik dan khawatir, kemudian menyebarkan video propaganda anti Syiah di medsos-medsos. Dapat pemirsa lihat dengan jelas, usaha penggembosan ini memiliki satu ciri khas yang sangat mudah kita kenali, yaitu menggeser isu kemanusiaan tersebut kepada isu sektarian. Dalam hal ini, propaganda anti Syiah, yang mana dengan cara menanamkan doktrin-doktrin anti-Yahudi, anti-Kristen, anti-Islam, anti-Syiah, dan lainnya dapat melegalkan semua perbuatan anti kemanusiaan dengan alasan agama atau mazhab. Seperti yang anak kemarin sore ini katakan tentang Bashar Assad, di mana dia mendukung perang saudara di Suriah berdasarkan fitnah bahwa Bashar Assad adalah Syiah yang membunuhi rakyatnya yang Sunni. Sekarang mari kita saksikan pernyataan-pernyataan tokoh agama bangsa ini, di mana mereka dengan tegas menjelaskan agar mengesampingkan isu sektarian dan berjalan di atas persamaan dari semua ajaran agama atau mazhab manapun, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bukan seperti gerombolan panitia akhirat yang justru lebih selaras dengan agenda para penjahat kemanusiaan. Dan yang kita sayangkan lagi begitu ada, ya terlepas dari motif Iran ini dia melakukan serangan terhadap Israel dengan alasan karena kedutaannya yang dihantam. Kedutaannya dihantam di Damaskus ya. Tapi kan saya lihat ini Iran menjadikan itu sebagai peluang untuk hantam Israel. Pembenaran secara undang-undang internasional. Begitunya Iran nyerang, ada yang mainkan isu sektarian. Saya katakan gini, jangankan saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sering sekali mengkritisi penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam sekte Syiah. Walaupun Syiah itu nggak bisa kita generalisir, ada berbagai tingkatan macam-macam, nggak bisa digeneralisir, beda-beda, nggak bisa dipukul rata semuanya kafir, nggak bisa juga kita katakan semuanya moderat, nggak, mereka ada tingkatan-tingkatan. Tapi terlepas dari itu, kami sering mengkritisi pemahaman Syiah. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau udah urusan Palestina, jangankan Syiah, andai negara non-Muslim seperti Cina dan Rusia sekalipun ikut bantu Gaza nyerang Israel, kita akan ucapkan terima kasih banyak. Ini saudara kita lagi dibantai, lagi dihantam. Bro, antum dulu bully saya karena saya tidak mengkafirkan Syiah, benar nggak? Masih ingat? Udah lupa kan? Memori kita pendek. Sekarang Hamas duduk dengan Syiah. Kenapa antum tidak kafirkan? Karena antum lupa. Karena sudah fanatis, terlalu cinta dengan Hamas. Buta, orang tidak pro Hamas langsung dibenci. Padahal dulu antum benci ketika saya membela kelompok Syiah tidak kafir kecuali yang gulat. Kita tunjukin kitab. Imam Syahrastani punya kitab Al-Milal wan Nihal. Abad ke-6 Hijriah, tahun 500-an. Apa kata beliau? Kelompok Syiah itu minal muslimin, masih Islam. Dibully saya. Saya cuma bela Pak Quraisy Shihab, dibully, Pak. Sekarang Hamas mengatakan kami anak rohaninya Khomeini Syiah. Gimana kira-kira? Mana antum yang dulu bully-bully Syiah? Mana Habib yang dulu mengkafirkan Syiah itu mana? Kenapa nggak konsisten? Justru saya konsisten. Bagi saya Hamas bersama orang Iran, orang Syiah juga nggak ada masalah. Yang penting dia bersama kita dengan Palestina, sederhana. Antum tahu nggak setahun lalu, Bashar Assad yang antum benci, presiden mana? Suriah yang antum kutuk di majelis-majelis. Hamas buat persetujuan, tatbik, normalisasi sama dia. Terus konflik sebentar, balik lagi. Tahu dari mana? Buka berita-berita resmi dalam bahasa Arab. Kalau nggak ngerti, jangan cuma ngikut berita hoax yang muncul di internet. Dulu, waktu saya membela Bashar Assad, saya dikafir-kafirkan orang. Apa? Jadi ada orang nanya, di Kalimantan, ada orang nanya gini, apa pendapat antum tentang Bashar Assad? Jawaban saya bukan benar salah, saya cuma ngomong gini,
Ente kalau jadi presiden, terus ada orang bikin rusuh di negerimu, kamu lawan nggak? Lawan. Bashar Assad presiden di Suriah, lalu ada orang bikin rusuh atas nama jihad, boleh nggak dia lawan? Boleh. Dibully juga kita, Pak. Alasannya Pak, Bashar Assad Syiah. Ya salam ya akhi, emang ada buktinya Bashar Assad Syiah? Kalaupun iya, sekarang Hamas kerjasama dengan Iran, pusatnya Syiah. Dan videonya jelas. Ya, Khalid Mash'al mengatakan itu pimpinan, ketua hariannya. Apa kata dia? Ini bantuan daripada Iran, negeri Syiah. Mana konsistensi antum? Ya. Justru saya menyiapkan pemikiran-pemikiran kita nanti kalau seandainya Sunni Syiah gabung, siap nggak? Gitu maksudnya. Yang saya cita-citakan di kepala saya cuma satu, innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu saudara. Agenda memelihara konflik seketarian adalah agenda besar para penjahat kemanusiaan untuk mendapatkan dukungan atas kesewenang-wenangannya dan dapat dengan mudah memercikkan konflik antar agama maupun sekte. Yang mana dengan metode ini mereka berusaha menipu manusia beragama sehingga melihat tragedi kemanusiaan di Palestina adalah sebagai perang agama antara Islam dengan Yahudi. Gerombolan penjahat kemanusiaan dari kalangan yang melabeli dirinya dengan agama Islam ini terlihat jelas memiliki agenda yang sama, yaitu menggeser isu kemanusiaan tersebut kepada propaganda anti-Syiah sehingga dapat memelihara konflik Sunni Syiah. Namun di sini kami sekedar mengingatkan kepada para pemirsa untuk melihat dengan teliti dan tidak mudah tertipu dengan propaganda mereka ini. Mari kita lihat video berikut ini. Gelombang aksi bela Palestina kembali digelar di sejumlah negara. Di Malaysia dan Spanyol, aksi diikuti ribuan orang. Sementara di Israel, warga menggelar aksi menuntut segera dilakukannya gencatan senjata dan pembebasan sandera yang saat ini masih ada di tangan militan Hamas. Sementara di Amerika Serikat, pengunjuk rasa menuntut Israel segera menghentikan perang dan membuka blokade agar bantuan kemanusiaan bisa disalurkan bagi rakyat Gaza. Aksi macam perang juga digelar di Tel Aviv, Israel, pemirsa. Ratusan warga berkumpul di depan kantor Kementerian Pertahanan Israel menuntut segera diwujudkannya gencatan senjata dan meminta pemerintah Israel segera membebaskan warga Israel yang saat ini masih disandra militan Hamas di Gaza. Aksi demonstrasi mendukung Palestina di kampus-kampus luar negeri terus meluas. Setelah Amerika Serikat, kini demo pro-Palestina di kampus-kampus juga terjadi di Australia dan Meksiko. Di Australia, para pengunjuk rasa mulai melakukan aksi demo dan mendirikan tenda di depan kampus pada Jumat 3 Mei 2024. 1, 2, 3, 4. Occupation no more! Occupation no more! Aksi solidaritas membela Palestina kembali digelar di Washington DC, Amerika Serikat pada Sabtu 13 Januari 2024. Ribuan orang turun ke jalan meski cuaca dingin melanda, termasuk diantaranya diaspora Republik Indonesia. Mereka mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk berhenti membantu Israel yang telah melakukan kejahatan perang di Gaza. Seorang pengunjuk rasa asal Washington, Katie Boylan, menyebut Israel membunuh rakyat Palestina dengan uang pajak Amerika Serikat. Sebab seluruh senjata yang diberikan Washington kepada negara Zionis berasal dari uang rakyat. Boylan tidak rela jika uang pajak yang dibayarkan ke pemerintah justru digunakan untuk membunuh warga Gaza. Hal senada juga disampaikan warga negara Indonesia yang ikut aksi tersebut. Nona Rudianto, misalnya, yang datang jauh-jauh dari California. Ia mengaku prihatin dengan korban perang Gaza yang kebanyakan adalah anak-anak. Terlebih Nona memiliki cucu sehingga dapat merasakan hal itu. Dalam aksinya, massa membentangkan bendera Palestina dan poster bernada kritik terhadap Amerika Serikat.
Dapat pemirsa lihat dengan jelas bahwa demo membela Palestina ini datang dari berbagai negara, agama maupun mazhab, termasuk rakyat Amerika sendiri ikut menyuarakan pembelaan ini. Sementara yang mengaku paling Islamnya manusia tidak bisa berbuat apa-apa, diam seribu bahasa, bahkan melecehkan bantuan terhadap Palestina di dalam melawan Israel. Kami mengingatkan pemirsa agar berhati-hati dengan propaganda anti-Syiah yang selalu digaungkan dan dihubungkan dengan peristiwa apapun yang terjadi baik di masa yang lalu, sekarang, dan akan datang. Karena ciri khas dari agenda besar para penjahat kemanusiaan adalah memelihara konflik agama ataupun konflik sektarian.